Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sejak bulan Agustus terjadi kebakaran hutan di California, Amerika Serikat. Cuacanya panas dan kering, bahkan anginnya kencang sehingga kebakaran hutan ini masih belum dapat diatasi. Katanya luas kerusakan akibat kebakaran hutan ini sekitar 16 kali lipat luas kota Seoul. Kebakaran hutan ini terus terjadi sehingga langit di daerah California menjadi oranye karena asap. Asap menutupi sinar matahari sehingga langit menjadi gelap. Penduduk di daerah San Francisco dan daerah sekitar berkata bahwa mereka tidak dapat membedakan pagi dan malam. Orang-orang yang tinggal di sana berkata, kami merasa seperti di hari kiamat. Seperti kebakaran hutan yang tidak mereka, COVID-19 juga belum berada. Tidak hanya itu, kita benar-benar akan merasa seperti di akhir zaman kalau mendengar berita tentang konflik dalam negara, individualisme kolektif, kekurangan makanan atau minuman karena perubahan iklim. Keadaan sekarang ini di seluruh dunia bisa disebut bencana alam. Tuhan mengingini kita hidup dalam damai sejahtera dan berpengharapan dalam pokok bacaan kita hari ini. Seperti orang tua yang normal ingin hidup anak-anaknya berjalan dengan baik, Allah Bapa juga mengingini anak-anaknya seperti itu. Namun, kalau Tuhan ingin hidup kita berjalan dengan baik, mengapa tidak dibukakan saja jalan untuk kita? Mengapa Tuhan tidak membuat kita bekerja di pekerjaan yang kita ingini, mendapatkan gaji yang berkecukupan, dan membuat kita hidup dengan penuh sukacita? Seharusnya Tuhan bisa melindungi kita dari penyakit dan bencana alam dong. Bukankah sebaiknya menciptakan lingkungan yang dapat membuat orang yang dikasihinya bersukacita itu baik? Namun kalau tujuan Allah hanya tertuju pada kesehatan, kelimpahan, dan keamanan kita saja, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Yesus benar-benar tidak perlu datang. Oleh sebab Allah cukup memberkati kita saja. Lalu mengapa Yesus datang? Alasan Yesus datang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saja Tuhan ingin menyelamatkan kita dari tempat ini, Dia cukup mengeluarkan kita dari tempat ini. Dia perlu sampai Dia sendiri yang datang. Dia cukup mengirimkan malaikat atau cukup dengan berfirman saja kita bisa dipindahkan ke tempat lain. Namun keselamatan yang Tuhan bicarakan ini tidak bisa dilihat dari sisi keruangan saja. Markus pasal 10 ayat 65. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa Yesus harus mati menggantikan kita? Ya, karena dosa. Setiap manusia memiliki masalah dosa. Hidup dengan berkelimpahan tidak menjamin kehidupan yang baik. Kita semua sudah paham betul dengan fakta ini. Sebetulnya, Allah telah memberikan berkat yang luar biasa pada bangsa Israel kuno. Allah telah memberikan kelimpahan, kesehatan, hidup yang aman bagi mereka, terutama pada saat kekuasaan Daud dan Salomo. Di dalam keadaan seperti itu pun manusia tidak bisa hidup dengan damai. Baik orang kaya ataupun miskin, jiwa mereka memikul beban yang berat, beban dosa. Lalu upah dosa adalah maut.
Seharusnya kita membayar upah dosa dengan kematian kita. Dosa kita pribadi harus ditanggung oleh diri kita sendiri. Seperti orang yang dipenjara karena dosanya, kita juga harus mati untuk menanggung dosa kita. Namun tidak hanya sebatas mengalami kematian saja, melainkan berada di bawah kutukan abadi. Oleh sebab itu, manusia tidak memiliki damai sejahtera. Dosa dimulai dari hubungan yang salah dengan Tuhan. Menjauh dari Tuhan adalah permulaan dosa. Meninggalkan Tuhan dan ingin hidup sendiri adalah akar dari dosa. Iblislah yang paling mengingini kehidupan seperti ini. Iblis telah mendapat kutukan kekal. Masalahnya adalah iblis ingin agar orang-orang juga menjadi sama dengan dirinya. Iblis akan melakukan segala cara agar kita tidak mendekat kepada Allah. Iblis menginginkan kehancuran kita, sedangkan yang Allah inginkan adalah kesukacitaan sejati kita. Jadi, tujuan lain atas kedatangan Yesus tertuang pada 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ada tujuan lain dari kedatangan Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah dosa kita saja. Tuhan memanggil kita agar menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Dia membuat kita menjadi pribadi yang baru. Jadi alasan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan masalah dosa kita, menghancurkan rencana si iblis, dan yang terakhir untuk menjadikan kita manusia yang baru. Oleh sebab itu, kematian dan kebangkitan Yesus itu penting. Kematian Yesus adalah kematian akan yang lama. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan akan hidup yang baru. Oleh sebab itu, orang yang percaya dengan Kristus dapat menyatakan hal ini dengan berani. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kitab Yeremia yang kita baca hari ini terjadi di zaman seperti apa? Kitab ini terjadi saat bangsa Israel mengalami kehancuran dan menjadi tawanan Babelonia. Firman ini diberikan bukan di masa yang damai, melainkan di masa yang tidak damai. Tuhan ingin kita berdoa dengan segenap hati dan mencarinya. Berdoa dan mencari Tuhan adalah hal yang mudah, namun hal ini bukanlah hal yang mudah bagi manusia. Namun kita bisa pergi menghadap Allah kapan saja dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus telah menjadi jalan kita. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami ingin mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami yang sebelumnya berbeban berat karena dosa. Walaupun keadaan sekarang sulit, buatlah kami mengalami damai sejahtera-Mu tanpa memandang keadaan. Jagalah kami agar kami tidak mencari damai sejahtera, keamanan, dan sukacita dengan cara kami sendiri. Tuntunlah kami
agar kami mampu mencari-Mu dan berdoa dengan segenap hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin.